Tanaman cabai termasuk komoditas pertanian yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia. Itu sebabnya waktu-waktu ini cabai termasuk dalam nomor satu komoditas yang diprioritaskan. Budidaya cabai mempunyai banyak tantangan, apalagi memasuki animo hujan pada saat intensitas hujan semakin meningkat. Di sini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani untuk mencegah lalat buah, kemudian serangan busuk buah, serangan patek ataupun antraknosa. Ada beberapa hal yang harus diketahui jika teman-teman menanam tanaman cabai. Nanti akan saya jelaskan semua apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai petani cabai agar tanaman itu terbebas dari serangan hama, kemudian busuk buah, layu fusarium, serangan lalat buah, dan penyakit antraknosa yang biasa disebut patek. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika seandainya tidak bermanfaat, silahkan di skip saja teman-teman, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya sedang membersihkan parit ataupun jarak antar bedengan tanaman cabai kami Ori 212. Tujuan pembersihan gulma atau rumput yang biasa disebut sanitasi lahan adalah untuk meminimalisir hama kutu-kutuan yang bersarang di rumput ataupun di gulma tersebut. Kemudian yang kedua, jika tanaman cabai dibudidayakan di musim penghujan, tujuannya agar sinar matahari itu bisa mengenai parit ataupun bedengan sehingga tidak dijadikan sarang bakteri, patogen ataupun jamur. Umumnya petani mengandalkan pestisida untuk mengatasi agresi patek, tetapi terkadang menggunakan pestisida tidak mempan buat mengatasi agresi patek. Pada tanaman cabai rawit seringkali ditemukan buah yang rontok dan membusuk baik sebelum masak maupun sudah masak. Kadangkala cabai rawit berwarna coklat, kehitaman atau agak menguning, dan pada bagian tertentu dan kulit buah cabai ditemukan bintik-bintik hitam yang sangat kecil. Hal ini menandakan bahwa buah cabai tersebut telah terserang oleh hama lalat buah. Secara ekonomis, beberapa spesies lalat buah merupakan hama penting yang berasosiasi dengan berbagai buah-buahan dan sayuran tropika. Teman-teman, serangan hama lalat buah dapat mengakibatkan produksi dan mutu buah menjadi rendah, bahkan dapat mengakibatkan gagal panen. Jenis lalat buah yang menyerang cabai rawit harus ditanggulangi secepatnya dengan melakukan sanitasi lahan, pembersihan gulma-gulma, kemudian di sekitar lingkungan pun juga harus diperhatikan. Cara mengendalikan hama lalat buah yang ramah lingkungan tidak dapat ditawar lagi. Artinya, produksi buah tidak tercemar oleh bahan kimia yang berbahaya bagi konsumen, terutama pestisida. Ketergantungan petani terhadap penggunaan insektisida sistemik untuk menggantikan hama cukup tinggi, sehingga perlu segera diatasi dengan mencari alternatif pengendalian lain yang ramah lingkungan. Kebutuhan terhadap teknik pengendalian hama yang aman terhadap lingkungan sangat diharapkan, terutama yang efektif dan efisien dan mudah diterapkan oleh petani di lapangan. Di antara teknologi pengendalian hama lalat buah yang aman lingkungan, pengendalian secara kultur teknis, pengendalian secara fisik dan mekanik, pengendalian secara biologi, dan pengendalian secara kimiawi dapat digunakan sebagai alternatif terakhir.
Pengendalian secara teknis dan kultur itu pun juga sangat membantu sekali untuk menanggulangi serangan lalat buah. Melakukan sanitasi lahan dengan tujuan untuk memutus daur hidup lalat buah sehingga perkembangan lalat buah pada tanaman cabai dapat ditekan. Sanitasi dilakukan dengan cara mengumpulkan buah-buah yang jatuh ataupun yang busuk dimasukkan dan dibakar ataupun dibenamkan di dalam tanah dengan cara membuat lubang berukuran sesuaikan dengan buah cabai yang sudah busuk tersebut. Daun cabai yang sudah tidak produktif, misalnya daun-daun yang sudah tua, itu pun juga harus dibersihkan. Jangan hanya fokus ke buah cabai yang sedang mahal sehingga di bawah pohon tanaman cabai tersebut sudah rimbun rumputnya, kemudian genangan air. Jika masih bisa dilakukan, usahakan air itu agar bisa mengalir. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir serangan patogen ataupun jamur. Lihat tanaman cabai kami teman-teman, parit ataupun jarak antar bedengan selalu bersih. Walaupun saya menanam tanaman cabai ini di tengah-tengah pondasi, pembuangan air sangat sulit saya lakukan, tapi teman-teman bisa cek video-video kami sebelumnya. Dan tanaman cabai saya ini daunnya hijau, sama sekali daunnya tidak ada yang rontok, apalagi serangan lalat buah. Karena lingkungan juga sangat mempengaruhi teman-teman. Ini yang belum saya bersihkan untuk paritnya teman-teman, insya Allah besok ataupun lusa selesai saya lakukan. Jika kita bicara endemik virus Gemini teman-teman, sekarang sudah hampir semua lokasi, semua wilayah, bahkan tanaman cabai dibudidayakan di dalam greenhouse saja, itu pun juga virus kuning sangat merajalela. Tapi itu pun juga tergantung, maka sering saya jelaskan, usahakan pH tanah untuk tanaman cabai itu minimal 5,5, maksimalnya 7. Insya Allah jika pH itu memenuhi standar ideal, tanaman cabai akan tumbuh secara subur. Seperti teman-teman lihat tanaman cabai kami, lebih banyakkan buahnya daripada daunnya. Itu semua karena saya lakukan dengan yang pertama adalah rajin mengontrol tanamannya, yang kedua rajin membersihkan parit ataupun jarak antar bedengan, kemudian daun-daun yang sudah tua pun juga saya bersihkan. Itu yang saya lakukan. Makanya sudah beberapa periode di channel Heri Petani Indonesia itu tanaman cabai semua, lahannya hanya ini saja teman-teman. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah mengalami serangan lalat buah, penyakit antraknos, layu fusarium. Jika ada penyakit kuning itu pun juga minim sekali. Perbandingannya populasi tanaman 1800 hanya ada 2 pohon yang kemarin videonya sudah saya buatkan. Lihat tanaman kami teman-teman, walaupun saya pemula sudah serasa kayak master dan suhunya. Mungkin seperti itu karena setiap komentar di FB ataupun di channel saya Heri Petani Indonesia, saya selalu dibilang suhu ataupun master, padahal itu adalah sebutan yang salah. Saya pun juga seperti teman-teman semua baru belajar. Nah ini perbandingannya teman-teman, yang ini belum saya bersihkan, yang sampingnya itu paritnya sudah saya bersihkan. Insya Allah lusa ataupun besok sudah selesai untuk pembersihan gulma ataupun rumput-rumput yang ada di jarak antara bedengan tersebut. Ini yang varietas Ori 212 teman-teman, perbedaannya 15 hari dengan tanaman cabai kaliber. Ini tata cara kami untuk menekan, mengurangi pemakaian pestisida, walaupun tetap saya menggunakan bahan-bahan kimia karena itu harus dilakukan teman-teman. Terkecuali tanaman cabai itu tidak ada masalah, mungkin bisa diminimalisir pemakaian pestisida dan juga fungisida tersebut. Oleh sebab itu saya mengajak teman-teman semua sebelum melakukan budidaya tanaman cabai ataupun penanaman tanaman cabai, yang perlu disiapkan adalah sarananya. Sarana untuk tanaman cabai yaitu lahannya. Proses lahan sebaik mungkin. Jika lahan sudah selesai dilakukan, pilih varietas benih yang ada ketahanan virus yang cocok untuk lahan yang akan ditanami tanaman cabai tersebut.
Siapkan insektisida dan fungisida. Kalau saya pribadi biasanya hanya 2 macam, teman-teman. Siapkan nutrisi, suplemen tanaman, kemudian pupuk daun. Jika itu sudah disiapkan, silahkan teman-teman baru melakukan penyemaian benih cabai yang akan dibudidayakan di lahan teman-teman semua. Itu tata cara kami, teman-teman. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Pupuk yang mahal jika perawatan itu kurang, itu pun juga sia-sia. Fungisida, insektisida mahal jika tata cara untuk mengaplikasikan fungisida dan insektisida tersebut tidak tepat dan tidak benar, itu pun juga akan sia-sia. Maka bertanyalah. Kemudian yang kedua adalah lihat kondisi tanaman tersebut. Apakah tanaman cabai yang sudah ditanam ataupun yang sudah berbuah sudah mulai terindikasi ada serangan hama, patogen, jamur, dan juga yang lain-lainnya. Jika itu tidak ada, usahakan lakukan pencegahan. Pencegahannya seperti apa? Biasanya teman-teman menggunakan dosis 2 sendok, ya bisa dikurangi menjadi setengah sendok makan. Itu pun juga sangat menjaga ketahanan tanaman cabai kita. Kebanyakan bahan kimia itu pun juga tidak bagus untuk tanaman cabai yang kita budidayakan. Mungkin hanya sampai di sini dulu, teman-teman, video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Tidak ada niat dari kami untuk menggurui Anda semua, karena saya yakin Anda semua sudah profesional, sudah senior, dan bahkan sudah masternya tentang budidaya tanaman cabai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi, saya pun juga manusia biasa yang tak luput dari rasa salah dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.